A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini seperti pagi yang selalu kita harapkan, pagi yang selalu diajarkan kepada kita untuk mengingatkan jiwa-jiwa ya, agar bisa menguatkan ikatan kita kepada Allah Rabbus Samawati wal Ardh. Pagi yang kita harus mengingatkan kepada jiwa kita bahwa kehidupan itu bagaimana kita selalu bisa berjalan di atas fitrah kebaikan. Kemudian mengikatkan ya dengan kalimatul ikhlas, bahwa kita melakukan karena semata-mata menyempurnakan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berharap bahwa ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita perlindungan, itu adalah bagian yang cukup untuk bisa membuat kita merasa nyaman, merasa ter-backup, merasa terlindungi, merasa dibersamai oleh Allah, agar dalam perjalanan kehidupan kita pun menjadi perjalanan yang tidak terbelok. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita akan berbicara tentang drama kehidupan. Sudah kita sering pahami bersama, hidup itu adalah sebuah sandiwara. Hidup itu sebuah permainan. Dalam kerangka yang besar, maka Allah akan membuatkan skenario pada setiap orang ya, agar perjalanan kehidupannya menjadi perjalanan yang selalu menumbuh kembangkan jiwanya. Menjadikan akalnya pun semakin berkembang dan nairah, semakin cerdas, punya pilihan-pilihan di antara banyak hal yang dia dapatkan. Dan fisiknya pun menjadi fisik yang kuat ya. Setiap skenario yang Allah berikan kepada manusia itu yang tentunya berbeda-beda. Sayangnya kadang-kadang kita tidak menyadari tentang itu. Allah sampaikan bahwa sesungguhnya orang yang sukses ya di dalam memerankan sandiwara dunia itu ketika bersedia menyerahkan jiwanya, perasaannya ya kepada Allah. Wa minan nasi mayasrib nafsahu batigha mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada sebagian manusia itu yang bisa menyerahkan jiwanya, perasaannya ya untuk mencari ridha Allah ya. Dia tidak terpaku pada dirinya, tidak terpaku pada perasaan bagaimana saya ya, tapi dia memberikan peran yang disempurnakan ya, agar Allah menilai peran itu punya kemanfaatan yang besar dan terus menumbuh kembangkan. Wallahu raufum bil ibad. Rauf itu sebuah sikap yang Allah akan memberikan segala sesuatu, baik itu suasana, baik itu waktu, baik itu fasilitas ya, tanpa diminta ya. Rauf ya, rauf. Di sisi lain manusia itu ada yang bersikap wa minan nasi maya'budullaha alal harf ya. Ada sebagian manusia itu menyembah Allah tuh di tepi ya. Dia lihat dulu
mana yang bermanfaat buat saya, yang kira-kira mengembangkan saya, yang kira-kira menguntungkan saya, yang kira-kira tidak memberatkan saya. Dia banyak lihat, waduh, baru kemudian memilih menurut dia yang terbaik. Maka ujung ayat itu dikatakan innahu huwa khasirun mubin. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendapatkan kerugian yang besar. Karena apa? Merasa jauh lebih tahu ya. Merasa bahwa dirinya itu harus ditinggikan dulu sebelum dia melakukan banyak hal. Nah, untuk itu ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita coba ya, untuk merenungi, membincangkan tentang drama kehidupan. Kita ambil drama kehidupan itu sebuah ujian ya. Setiap hari kita akan mendapatkan judul yang berbeda ya. Kadang-kadang kita dapatkan anak yang tidak taat, anak yang berlaku kasar kepada orang tuanya. Ada di tempat lain kita dapatkan seorang istri yang sangat tertekan dengan sikap suaminya. Baik itu dalam sikap kasarnya, sikap arogan, kemudian perselingkuhan dan lain sebagainya. Di sisi lain ada seorang suami yang sangat tertekan dengan tingkah pola istri yang tidak pernah memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Seperti kita sampaikan tadi, ujiannya itu tidak terletak pada kenapa saya diuji suami, kenapa saya diuji istri, tapi ujiannya terletak pada bagaimana kita tuh menghadapi ya. Allah kepingin melihat hamba-hamba yang diciptakannya, hamba-hamba yang telah diberi keimanan, hamba-hamba yang telah dituntun dalam kebenaran itu mampu menghadapi segala skenario yang Allah berikan, dan dengan itu Allah akan tumbuh kembangkan jiwa, akal dan fisiknya ya. Sehingga ketika kemudian kita sering sampaikan bahwa orang diuji ya, orang diuji itu tidak semata-mata untuk dilihat bagaimana dia menyelesaikan ujiannya, bukan. Orang diuji itu oleh Allah diberi kesempatan untuk bertambah keimanannya, bertambah ibadahnya, bertambah muamalah, perhatian kebaikannya kepada orang lain, dan tetap bertambah program-program atau ide-ide kebaikan yang bahkan bisa memberikan kemanfaatan pada masyarakat yang banyak. Jadi ketika kemudian ada ujian ya, Allah kepingin melihat orang itu memahami ujian apa tidak. Ketika dia memahami ujian, maka dia harus menambah dulu, baru kemudian Allah akan memberikan inspirasi apa yang harus dia lakukan dengan ujian-ujian itu. Mari kita lihat prosesnya. Sebuah ujian itu kadang akan menjadikan kita kehilangan harga diri, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan orang tua. Orang merasa kenapa Allah harus mengambil di saat segala sesuatu itu memang akan mendukung saya. Kalau mereka diambil, maka di mana letak dukungannya? Seolah-olah dunia itu sudah habis ya. Setiap kali diuji, dia terus merasa Allah mencabut satu persatu segala sesuatu yang dibutuhkan, selalu merasa kehilangan. Tetapi di sisi lain ada orang yang memahami bahwa sebuah ujian itu membuka sebuah kesadaran ya. Jadi di mana kita ketika kita diuji apapun bentuknya, maka bagaimana perasaan kita? Kita merasa kehilangan waktu karena disuruh sholat, disuruh baca Quran, disuruh wirid, disuruh berdoa, bahkan mendoakan orang lain. Atau kemudian hal-hal itu justru membuat kesadaran kita bahwa ternyata manusia itu ya makhluk. Segala kuasa itu ada di Al-Khaliq ya. Namun tadi dalam perjalanan kita akan bisa melihat diri kita. Untuk itulah kita kembali berbicara tentang ujian. Ya, bagaimana kita menghadapi ujian yang selalu diberikan Allah kepada kita. Ya, Hasan Al-Basri mengatakan manusia itu terlihat sama saja ketika mendapatkan kenikmatan. Ekspresi dari mulai tersenyum, senyum kecil, tertawa,
muka berseri, bergembira, itu salah satu ciri yang hampir sama ada pada semua yang mendapatkan kenikmatan. Namun ketika cobaan yang menimpa, saat itulah akan banyak hal yang berbeda. Ya. Ketika menerima kenikmatan, hampir semua orang akan mengatakan hal yang sama. Ya, merasa bersyukur, merasa bahagia, merasa seolah-olah plong, seolah-olah dibukakan dunia. Dan yang membedakan ketika manusia diberi ujian. Manusia diberi cobaan, maka akan terlihat siapa dia. Sejauh mana dia berkembang, sejauh mana dia berpaling. Ya, untuk itu marilah kita konsentrasi pada ujian-ujian yang diberikan kepada kita, karena dengan itulah kita akan semakin tahu siapa kita. Seberapa jauh kita sudah melangkah, seberapa banyak bekal yang kemudian kita hasilkan dari kehidupan kita. Semoga kita tidak terlambat. Setiap peristiwa pasti punya makna, karena tidak ada satupun yang tercipta sia-sia. Maka perhatikanlah ketika ujian menghampirimu. Sering saya sarankan, buatlah sebuah buku. Entah itu judulnya tanya jawab, entah judulnya sekedar pertanyaan yang mengumpulkan bagaimana gerak jiwa kita. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita ketika kita mendapatkan kenikmatan dan ketika kita diuji. Dan ternyata sejarah membuktikan ujian-ujian itulah yang kemudian mengokohkan jiwa. Ujian-ujian itulah yang mengembangkan akal seseorang. Ujian-ujian itulah yang menguatkan daya tahan jasad mereka untuk terus berbuat. Maka kita akan lihat yang pertama, ada ujian yang berjudul takdir. Ujian yang berjudul takdir. Ketetapan Allah. Banyak hal. Dan ketetapan Allah, takdir itu mengikuti sebab-sebab yang telah Allah tuliskan. Baik itu secara sunatullah maupun ada di dalam Quran, ada di dalam hadis, apa-apa yang disampaikan Rasul, ya. Takdir. Setiap muslim akan diuji 3 hal dalam berbagai suasana. Yang pertama, perintah yang harus diikuti. Larangan yang harus dijauhi. Dan takdir atau ketetapan yang harus diterima. Tadi sudah saya ceritakan ya di awal. Orang itu kadang terlalu konsentrasi pada dirinya. Terlalu konsentrasi pada perasaannya. Ketika ada seseorang berkonsultasi, Bu Diah, sekarang suami saya sudah berubah. Berubah itu maksudnya apa? Jadi kelinci, kan enggak? Ya, berubah. Berubah, mungkin dia sudah tidak mencintai saya. Mungkin dia menemukan cintanya di seorang wanita yang lain. Banyak ceritanya panjang. Pertanyaannya, apakah saya kemudian tetap harus taat kepada suami saya? Saya bilang, itu ujiannya itu bukan saya diuji suami saya, bukan. Allah yang menguji. Yang diuji apa? Bagaimana sikapmu pada perintah? Pada perintah. Apapun keadaan suami kita, kalau kemudian itu menjadi suami, maka perintahnya tetap harus mentaati. Lah kalau dia berubah, tidak ada klausul itu, tidak ada klausul itu. Kenapa? Karena Allah itu akan memberikan seseorang kesempatan untuk menjadi hikmah, sebab kebaikan. Hasil dari ujian, kalau toh kita diuji dengan suami kita, bukan berarti kemudian kita dihancurkan hidupnya, tidak. Allah memberikan sebuah judul kehidupan kita, memberikan ketetapan perubahan dari seorang suami. Lalu bagaimana seorang istri? Ya dia tetap, dia diuji ya dengan perintah. Ya, maka ada seorang istri yang mengatakan, Bu Diah, saya
sudah menemukan data bahwa suami saya berselingkuh. Sehingga saya sudah tidak bisa rasanya untuk melayani, mengurus. Sebenarnya memang yang terpikir hanya satu, perceraian. Namun karena pertimbangan posisi keluarga, kehormatan keluarga, anak-anak, ya, maka kemudian kami memutuskan untuk tidak bercerai. Tapi saya tidak mau untuk mengurus dan melayani suami saja. Saya bilang ya cerai saja, karena ujiannya itu bukan perkara suami. Bagaimana sikap kita ketika Allah memberikan ketentuan yang buruk kepada kita. Ditakdirkan suami berubah. Lalu kalau kemudian kita tetap baik, yaitu nanti suami itu menjadi besar kepala, itu nggak ada hubungannya dengan kita. Ya. Allah itu kepingin salah satu yang ada di rumah itu menjadi sebab turunnya rahmat yang besar. Karena rumusnya mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang bisa kokoh, tidak marah, tidak kecewa, tidak tersinggung atas ujian yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan turunkan rahmat kepadanya. Rahmat itulah yang menjadi sebab kebaikan yang banyak akan muncul dari persoalan itu. Ya, untuk anaknya, untuk cucunya, untuk lingkungan, banyak hal. Kita terlalu mempertimbangkan diri kita. Kita tidak mempertimbangkan Allah yang memberikan skenario itu. Apakah Allah akan menghancurkan kehidupan kita? Tidak. Allah memilih kita sebagai orang yang akan menunjukkan kepada dunia ketika seseorang diuji dengan suasana yang sangat tidak nyaman. Dia tetap baik, dia tetap kokoh, dia tetap menambah hadza min fadli rabbi, ini pemberian Rabbku. Liya beluani askur am akfur, untuk mengujiku apa aku bersyukur atau kufur. Dia bilang apa yang harus disyukuri, apa yang harus disyukuri. Ketika kemudian kita itu oleh Allah diberi kesempatan menikah, maka rapotnya diganti dengan rapot yang semuanya dikalikan 70. Semua amal, mulai dari bab ibadah, ya, bab ngurus rumah, semua dikalikan 70. Bahkan ada bab khusus, catatan khusus mengatakan ketika kemudian di dalam pernikahan itu dia menghadapi segala sesuatu yang tidak adil, maka nilai langsung diganti 700. Itu sudah otomatis, tinggal ngeklik. Apa itu yang dianggap Allah menghancurkan? Tidak. Ya. Maka misalnya ada sebuah ujian. Sekarang harga tiket umroh itu tentu saja berubah menjadi lebih besar. Bagi orang yang sungguh-sungguh pengen berumroh, oke, insya Allah saya berusaha memenuhi. Tapi ternyata sampai di sana ya sudah diperhitungkan bahwa menstruasi haidnya itu akan datang sesudah pulang umroh. Namun Allah berkehendak lain. Ketika umroh haidnya datang, maka dia panik. Ya Allah, kenapa Allah nggak kasihan padaku? Aku sudah berusaha sedemikian rupa, hampir seluruh kebutuhan dan urusan saya singkirkan agar saya bisa berumroh, agar saya bisa berdoa, agar saya mendapatkan balasan yang besar. Lalu kenapa kemudian padahal saya sudah memperkirakan itu dan sebagainya. Maka kemudian WA saya, sudah saya katakan HP saya itu isinya persoalan. Ketika pada berangkat umroh saya juga tidak ngerti dia berangkat umroh, tapi kalau di sana ada masalah, maka kemudian WA saya bilang, satu, jenengan harus lapang dada ya terhadap ketetapan itu, ya. Mungkin saya bilang kelemahan jiwa jenengan itu, kelemahan jiwa ibu itu sulit menerima takdir yang Allah berikan. Itu berbahaya, itu mengurangi banyak nilai. Maka saat umroh, saat yang berat, Allah ajukan haidnya untuk menguji. 2, mungkin dengan dilatihnya kita untuk bisa menerima itu, maka Allah akan
menghapus dosa-dosanya. Karena yang namanya tetesan haid diiringi istighfar itu menghapus semua dosa. Belum tentu orang yang umroh atau haji tanpa haid kemudian diampuni, belum tentu. Jadi itu adalah sebuah skenario yang besar. Kita tidak bisa ya merekayasanya. Dan Allah beri kesempatan itu. Namun kadang-kadang manusia itu tetap tidak bisa terima karena dalam pikirannya yang baik itu ya orang ibadah itu ya tidak haid. Yang bilang siapa? Ya. Karena yang diperbaiki itu bukan perkara ibadahnya, perkara bagaimana dia bisa lapang dada terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka sampai kemudian beliau bertanya, kalau kemudian saya sudah banyak istighfar, sudah berdoa, kemudian sampai mau pulang, ternyata haidnya belum selesai, apakah saya boleh tawaf? Jawabannya jelas tidak. Artinya beliau itu masih panik. Lalu bagaimana umroh saya? Niatan umroh diterima, kalau toh kemudian tidak disempurnakan dengan tawaf, mungkin kita akan dipanggil lagi ke sana, ya. Jadi ujian itu judulnya berbeda-beda. Maka kita harus tahu yang diujikan Allah itu yang pertama adalah bagaimana kita tetap konsentrasi pada perintah-perintah Allah, ya. Dari ujian yang ada itu, ya. Kemudian yang kedua, larangan. Misalnya begini, orang tua itu diberi kewajiban untuk mendidik anaknya, menyiapkan bagaimana anak-anak itu kemudian bisa ya mewarisi apa? Ya mewarisi nubuat, mewarisi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, tidak meninggalkan sholat, ya, kemudian menyempurnakan rukun Islam dan lain sebagainya. Kadang-kadang secara teknis, apalagi anak-anak sekarang ya, itu sulit sekali dia mengambil inisiatif sesuatu yang padahal sudah biasa terjadi dalam kehidupan. Maka ujian Allah itu ketika kemudian kita berhadapan dengan suasana begitu, larangannya la taqdub, apapun keadaannya. Ada sebuah cerita, ya. Ada orang tua, ya, ada punya beberapa putra. Kadang-kadang orang tua itu juga tidak bisa menahan diri. Bagaimana dia itu selalu meridhoi, ya, selalu meridhoi urusan-urusan anaknya. Ada yang satu anak yang dia tetap sering tidak ridho, sering nggak cocok. Padahal anak-anak yang diridhoi itu kadang-kadang juga salah, tapi kemudian dimaafkan. Ya, dia tidak marah. Dan apa efeknya? Walaupun anak itu muter-muter ya, artinya misalnya dia mau sekolah di sini ternyata keliru minta maaf, kemudian pindah lagi minta maaf, kemudian pindah lagi. Karena orang tuanya ridho, maka kemudian akhirnya dia menemukan jalan. Ketika orang tuanya itu sudah tidak ridho, itu akan jadi semakin sulit. Ya Allah, anak sekarang kok kayak gini, rasanya berat, rugi ya. Kita tuh punya anak, ya Allah, ya. Sudah anaknya banyak tidak diatur. Nah itu artinya dia tidak ridho, maka perkembangan anak-anaknya pun tidak akan bagus. Nah itu artinya larangan yang harus dijauhi itu jangan marah. Yang paling itu singkat sekali, la taqdub. Enggak ada kalimat bolehlah sedikit-sedikit, tidak pakai la taqdub, jangan marah. Sekali-sekali boleh itu yang ngomong siapa? Jangan marah. Walaupun ada kalimat asyidak ala kufar ruhama'u bainahum, iya benar. Nah kita itu begitu, kita nggak bisa marah pada orang-orang yang kufur. Ya, kita biasa marah ya, pada orang-orang terdekat kita. Ya karena merasa aman ya, mungkin marahnya aman gitu ya. Padahal itu akan mengurangi nilai, ya akan mengurangi nilai. Ya sabar. Nah kemudian yang ketiga, takdir yang harus diterima. Nah ini merupakan bagian yang mendasar. Ujian itu pasti menyangkut tiga hal itu. Karena memang kalau itu tidak kuat, itu namanya keimanannya tidak kuat, maka nilai-nilai dalam kehidupan pun tidak akan baik. Atau Allah tidak pilihkan. Ya. Kalimatnya kan man amila sholihah min dzakarin au untha wa huwa mu'min falatuhziyanahu hayatan thayyibah. Ketika laki perempuan itu beramal soleh,
memperhatikan perintah, menjauhi larangan, menerima ketetapan-ketetapan, ya, maka Allah pun akan pilihkan kehidupan yang baik pada masing-masing kita, karena masing-masing berbeda, masing-masing kekuatannya beda, seleranya berbeda, arahnya berbeda, ya, maka hayatan thayyibah. Kemudian ada beberapa hal yang sudah digariskan. Nah, jadi ujian itu nanti akan banyak berasal, banyak bersumber dari hal yang sudah ditetapkan itu, karena manusia pada dasarnya tidak setuju dengan ketetapan-ketetapan yang menurut dia kepadanya nggak baik, walaupun kalimat itu sudah disertai dengan kecuali kemudian kita berikhtiar ya kepada ketentuan-ketentuan yang lain, ya. Beberapa hal yang sudah digariskan itu, satu ajal, ya, dua jodoh, tiga rezeki, yang keempat bahagia dan sengsara. Nah, bahagia dan sengsara itu kalau kemudian dia menerima, bagaimana dia mengolah umur, bagaimana dia bisa menjadikan umur itu dilalui, waktu itu dilalui dengan mudah, dengan lapang, dengan berkah, ya. Dan ketika jodoh itu tingkat berikutnya. Dengan jodoh maka dia akan dilipatkan, ya, baik kebaikan maupun kejelekannya, ya. Maka jodohlah yang mematangkan seseorang. Kenapa? Karena jodoh itu tambahan ujian bagi kita. Bagian yang kemudian kita harus menyesuaikan banyak hal dari diri kita. Bagian yang kita diberi kesempatan untuk bersyukur, untuk bersabar, ya, untuk berjuang, ya, itu jodoh. Nah, kadang-kadang orang sudah bermasalah dengan jodoh, yang merasa tidak cocok lah, yang tidak srek lah, ya. Dan kemudian bagian-bagian yang menjadi tolak ukurnya itu memang sesuatu yang tidak pokok, ya, tidak pokok. Entah itu cantik, entah suaranya merdu, entah kemudian terampil dan sebagainya. Itu tidak pokok, karena itu akan hilang, ya. Maka persoalan sudah mulai akan timbul. Jadi persoalan umur, persoalan waktu, persoalan jodoh, kemudian persoalan rezeki. Itu bagian. Maka Allah sampai sudah menjanjikan bahwa rezeki itu ditebar semua. Makhluk yang masih punya nyawa, dia punya hak terhadap rezeki. Yang jadi masalah karena sejak awal itu memang sudah tidak terima, maka berapapun itu menjadi sulit, menjadi rumit, menjadi sempit, ya, dan kemudian tidak barokah itu tidak berlipat, ya. Jadi sulit, sempit, ya, dan kemudian bantat kalau bahasa roti itu, ya, dia tidak bisa berkembang, sehingga tekanan hidup itu menjadi berat. Bahkan Allah sampaikan ketika kemudian dia membahas tentang waktu, ajal, tentang umur itu dengan baik, mendapatkan kehidupan yang baik, kemudian diperkuat dengan jodoh. Baik jodoh itu dalam rangka menguji kesabaran, jodoh itu dalam melebarkan dan mengembangkan kesyukuran. Terus oleh Allah digonta-ganti judulnya. Maka pernah ada seorang ibu yang konsultasi ke saya, dia bilang, saya membayangkan pernikahan itu saya selalu diantar kemana-mana, kemudian diberikan kejutan, diberikan kebahagiaan, ternyata itu tidak pernah saya alami. Tapi oke lah, saya ridho, saya tahu itu bagian yang berat, saya ridho, saya diperlakukan begitu. Alhamdulillah saya kemudian mendapatkan bagian rezeki, saya tetap bisa melakukan aktivitas saya, baik aktivitas pokok kerja maupun aktivitas dakwah, ya. Tetapi sudah begitu, saya itu tidak pengen dia itu ngomong yang jelek, membentak-bentak, bahkan membicarakan hal-hal yang jelek dari keluarga saya. Maka saya bilang, tunggu dulu, berhenti dulu. Kayaknya judulnya udah berbeda deh. Filmnya tuh judulnya berbeda, jadi kita harus kemudian mempersiapkan karakter yang berbeda juga. Judul kehidupan itu tidak satu, setiap hari kita menghadapi judul yang berbeda. Menghadapi anak-anak masih kecil, menghadapi rumah yang sempit, kemudian menghadapi anak yang sudah besar, menghadapi sekarang rumahnya besar ternyata capek ya membersihkannya, menghadapi segala macam. Setiap hari judulnya berbeda.
Sehingga ketika kita tidak berbekal, ketika kita tidak memahami bahwa hidup itu adalah mengembangkan kepribadian, memperkuat karakter kita, maka kita akan terjebak pada apa-apa yang terjadi pada peristiwa kehidupan. Itu ya soal-soal biasa. Bayangkan, emang soal itu dari kita SD, kemudian anak-anak kita, cucu kita SD sama? Enggak lah, iya kan? Bahkan ketika ada orang itu yang ujian susulan, soalnya sama, beda lah, iya kan? Ulangan, ada tes dan sebagainya, tentu saja berbeda. Tetapi karena kita menyadari bahwa sekolah itu yang penting mengerjakan, maka kemudian kita lakukan. Kenapa tidak begitu dengan kehidupan? Kita asik ya dengan skenario Allah. Kita kerjakan, kita kuatkan karakter kita. Sehingga ternyata, nanti bukunya judulnya, ternyata kita tidak menyadari bahwa kita sudah berkembang sangat pesat. Ketika kita mampu menggabungkan perasaan kita kepada Allah, mencari ridha Allah, dan kemudian Allah akan mengembangkan kita. Ya, jadi tadi rezeki, kemudian bahagia sengsara. Tentu saja kalau persoalan ada di ajal, ya waktu ada di jodoh, rezeki tidak bisa diselesaikan, maka dia akan menjadi orang yang tertekan, terbebani. Padahal sederhana saja, ketika segala sesuatu itu bisa dilaksanakan dengan baik, apa itu bahagia? Dia bahagia karena masih terus bisa melakukan amal-amalnya. Karena dengan itulah maka hidupnya akan berkembang, karakternya berkembang. Dan bersamaan itu juga Allah akan memperbaiki dalam banyak hal dalam kehidupannya. Nah, itu ujian yang akan selalu kita hadapi setiap hari, bahkan bergantinya waktu. Ya. Nah, yang kedua, ketika ada ujian, bercerminlah dengan ujian itu. Ketika ada ujian, segera bercerminlah terhadap ujian itu. Mencerminkan apa? Gambaran tentang diri, tentang jiwa kita. Hadisnya mengatakan, ketika Allah itu menguji seseorang, kemudian dia lapang dada, kemudian dia ridho, maka Allah bukakan banyak jalan sehingga dia mendapatkan banyak hikmah dan berkah dari ujian itu. Dan ketika seseorang diuji, kemudian dia merasa sempit dadanya, rasanya sedih, kecewa, tersinggung, kenapa harus aku, ya, sehingga murka kepada Allah, marah kepada Allah, maka Allah pun marah kepadanya dan ditutup seluruh jalan keluar. Itu yang menyebabkan ada orang dalam kehidupan itu sudah bulet-bulet kemana-mana. Saya sering bilang sama ibu-ibu, coba dituliskan masalahnya agar kita bisa mengidentifikasi masalahnya itu apa dan mulai dari mana. Kata ibu-ibu itu masalah tidak bisa ditulis, ya. Sudah ruwet, tidak tahu dari mana. Nah itu ya karena memang sejak awal sikap kita itu salah. Ketika kita diuji, Allah itu kepingin kita bercermin. Lihatlah dirimu dalam ujian itu. Satu, gambaran tentang jiwamu, karena hanya itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Dua, maka Rasul selalu mengajarkan kepada kita, ya, doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Kita sudah, setiap orang, salah satu ciri diuji itu seperti dihantam, dek, ya, rasanya memberat. Lalu sebut, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Rob yang membolak-balikkan jiwa, kokohkan aku dalam dinmu, dalam aturanmu, dalam jalan yang benar. Ya, karena kita tahu bahwa ini adalah proses kita membawa ke sana. Cuma kita berhadapan dengan nafsu. Ya. Inna nafsa la amaratu bisu. Setiap nafsu akan memerintahkan kita kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati. Dia selalu membasuh nafsunya. Berdoa untuk mendapatkan kelapangan. Ya. Yang kedua, perhitungkan amal-amal ibadahmu. Kenapa? Karena amal-amal ibadah itulah, ya, kemudian membuka jalan ketakwaan. Yaitu
menebalkan garis rahmat, garis furqan, ya, sehingga kita itu punya basyirah yang kuat, mana yang salah, mana yang benar. Mengembangkan jalan keberkahan, memberikan garis rezeki, memberikan jalan kemudahan. Kemudian Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi ketika kita itu mendapatkan ujian, perhitungkan ibadah. Pasti ada banyak yang terlepas. Ya. Atau sekedar kita seperti olahraga, seperti kita bangun tidur, ya. Saya sampai bercerita pada ibu-ibu, saya itu lagi ngalami vertigo berat, ya. Kalau rukuk sama sujud, buminya berputar. Tapi masa kita nggak sujud, ya nggak? Ya. Maka kemudian saya pelan-pelan sujud, muka saya benamkan, nggak bisa. Saya nungging gini nggak bisa, karena akan muter. Saya baru memahami, ternyata ketika kemudian kita bisa sholat yang benar, itu Allah memberitakan pada kita, kamu dalam keadaan keseimbangan yang bagus, maka berbuatlah yang banyak. Ya, malah bersolat tidur, ya kan? Nah, artinya kita tidak memahami bahwa kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita, ya, itu adalah kesempatan-kesempatan agar kita itu menjadi orang yang mendapatkan banyak keajaiban, ya. Nah, kemudian perhatikan, ya, punya perhatian pada orang-orang lain, ya, orang lain, terutama keluarga, kerabat, ya, tetangga, ya, kemudian lingkungan dan negara. Ketika seseorang itu bahkan tidak peduli kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga, ya, itu memang keberkahannya kecil, ya, berkahnya kecil, ya. Sehingga itu menjadi bagian tadi bahwa Allah itu tidak bisa membuka, ya, keberkahan yang besar untuk diberikan. Kenapa? Ya karena sebab kita tidak memperhatikan orang lain, entah dalam bentuk doa, entah dalam bentuk bantuan, entah dalam bentuk pemberian kebaikan, ya. Itu menjadi ukuran. Kemudian yang keempat, kita dengan ujian itu agar didekatkan, ya, dengan kebaikan dan orang-orang baik. Didekatkan dengan kebaikan dan orang lain. Nah, itu cerminan. Kalau kemudian ini 4 hal ini ternyata tidak ada, ya wajar saja kalau kita akan diuji terus. Nah, menurut saya itu tidak ada hubungannya. Oke lah, kita bisa begitu ketika kemudian Allah sudah menyelesaikan masalah. Lalu hidup diuji itu kadang-kadang tidak untuk diselesaikan, ya. Ya kan kadang-kadang seolah-olah nggak ada hubungannya antara menjawab pertanyaan bahasa daerah, ya, bahasa Indonesia, keterampilan dengan pengembangan pribadi, padahal terhubung erat. Sering saya contohkan bahasa Indonesia. Banyak anak-anak itu menyepelekan pelajaran bahasa Indonesia, ya, karena tidak keren, ya, kecuali bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris itu nggak berfungsi? Ya kita itu tatanannya tidak begitu memahami. Kenapa bahasa penting? Karena ketika seseorang itu bisa bicara urut, bagus, didengarkan enak, bahkan kaulan sadid, ya, setiap kata-kata itu mampu merubah cara berpikir seseorang, ya, maka dia akan diberi garis keberuntungan. Kedua, orang yang bicaranya bagus dan urut itu menandakan bahwa kemampuan otaknya semakin berkembang. Ada orang tuh yang tidak bisa menyimpan. Wis lali kabeh, apa-apa dirungokke, pernah baca ngaji kemana-mana, tapi suruh memberitakan tidak bisa. Itu namanya penyimpanannya tidak bagus. Ya, seperti kita punya banyak buku, tidak pernah baca, di mana tidak tahu, wis kacau sekali. Ya, kacau sekali. Bahasa. Nah, sehingga tadi kita perlu memahami bahwa jangan sampai berpendapat ujian-ujian itu nggak ada hubungannya. Kalau nggak penting, kalau saya nggak urus. Nah, itu kalau kemudian diberikan pada kita, ya tetap kemudian harus dihadapi agar dengan itu kita berkembang. Allah lah membuat skenario yang terbaik dan berefek menumbuh kembangkan. Yang ketiga, bersabarlah, ya. Jadi tadi bahwa ketika diuji itu kita harus melihat, ya, tentang hal yang pokok tentang keimanan tadi. Yang kedua, bercermin, ya. Yang ketiga, bersabarlah agar Allah membukakan batas-batas, ya, membukakan batas-batas yang menghalangi hubungan kita,
Sabar itu diberikan bagian tanpa batas. Apa maksud tanpa batas? Salah satunya tidak membatasi hubungan kita sama Allah, langsung terhubung. Tidak membatasi. Ada orang yang hubungannya pada Allah itu sangat kacau kok, kemudian meminta segala macam, mengatur dan sebagainya, tidak bisa lah ya. Kan tidak bisa, sehingga kemudian misalnya begini. Kata dikira kemudian kalau kita membuat macam-macam hal-hal pelanggaran itu kemudian merugikan Allah, enggak ya. Seperti ketika saya mendengarkan Gus Baha diberi pertanyaan sama seorang aktivis Islam liberal. Dia bertanya, mungkinkah Ka'bah itu dialihkan ke Indonesia, haji itu dialihkan ke Indonesia, jadi kita tidak perlu terlalu repot. Saya kira kalau disurvei banyak tempat yang bisa dijadikan, sehingga kita tidak perlu ke Arab Saudi yang kemudian kita dijadikan sebagai titik yang dirugikan. Gus Baha mengatakan, kamu hafal Quran? Katanya, tidak. Katanya, kalau begitu saya tidak perlu menjawab, ya, karena bukan kelasnya. Ya, karena apa itu pembahasan tentang bagaimana Allah menerapkan. Allah beritahukan di dalam Quran. Kenapa begitu? Ya. Nah, sehingga itu tidak perlu kemudian merugikan Allah, enggak. Lama-lama hilang sendiri, ya. Nah, kemudian hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Quran. Salah satu ciri orang yang beriman, ya, itu akrab dengan Quran. Ya. Akrab itu ya dari jauh kelihatan, nggak pernah datang, ingat, akrab dengan Quran. Kenapa? Huruf-huruf Quran lah yang menjaga kita, menjaga tubuh kita, kehidupan kita, rahmat yang ada pada proses kehidupan kita, ya, sehingga itu menjadikan bagian yang sangat kita butuhkan dalam proses kehidupan. Nah, sehingga kita butuh dekat bagaimana hidup itu dimudahkan, bagaimana hidup itu diluaskan, bagaimana hidup itu diberkahkan, itu sangat tergantung pada keakraban kita dengan huruf-huruf Quran. Ya, ketika itu terhalang, bahkan kemudian kita tidak kepikir, ya, kalau begitu gitu ya, itu sangat berat. Makanya tetap diperintahkan di surat Al-Jumu'ah itu, ketika kemudian kita tidak bisa membaca Quran, masyarakat itu sulit membaca Quran, maka disuruh mendekatkan dengan wirid Quran. Ada membaca Al-Kahfi, As-Sajdah, surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, dan surat-surat yang kemudian dijadikan wirid. Nah, itu penting. Kemudian kedekatan dengan Rasul lewat sunnah-sunnahnya. Ya, kemudian kedekatan dengan orang-orang baik, bahkan kita tidak terhalang hubungan kita dengan amal. Ya, kita merasa dibahagiakan dengan amal yang bisa kita lakukan. Kita merasa bahwa amal itulah nanti yang akan menolong dan memberikan kesaksian kita di akhirat. Kalau seseorang itu sudah terputus hubungannya dengan amal, apa yang dimaksudkan amal? Amal soleh itu adalah amal-amal yang memang diperintahkan. Seperti hanya akhlak itu dari khalik, ya, menjadi khuluq, ya. Jadi akhlak, ya, itu ada yang memerintahkan, bukan budi pekerti, ya, akhlak. Nah, amal soleh juga begitu. Amal soleh, apa amal soleh itu dibanding aktivitas yang lain? Ya tentu saja ada perintahnya, dilakukan dengan cara yang benar, dan kemudian tertib harus dilakukan, disempurnakan, dan dilakukan terus menerus. Yang terakhir, berdoalah, ya, karena menunjukkan kekuatan, ikatan, dan ketergantungan kita kepada Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, sesungguhnya orang berdoa, ya, akhir dari semua kristalisasi itu ujungnya tetap bahwa orang yang semakin banyak hal yang bisa dia kerjakan, bisa dia hadapi, jiwa yang kuat, ya, itu justru terlihat dari ikatan ketergantungan kepada Allah, doa-doa mereka, ya. Maka Rasul, para sahabat pasti akan melambari segala macam hal yang terjadi dalam hidupnya dengan berdoa dulu.
Ummu Salamah yaitu menceritakan dia mendapatkan pelajaran dari suaminya Abu Salamah ketika kemudian Abu Salamah meninggal dahulu, ya, meninggalkan dia dulu. Setiap musibah katanya maka bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoalah. Ya. Maka Ummu Salamah berdoa, ya Allah gantikanlah ujian yang kau berikan kepadaku, ya, dengan ganti yang lebih baik. Ya. Kalau Sarah sering memakai kalimat Allahumma ja'alni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ja'alni fi musibatina ajron kasiro wa sobron wa rahmah wa hikmah wa barokah. Ya Allah gantikanlah musibah yang Engkau berikan kepada kami ini dengan kebaikan yang banyak, dengan kesabaran, ya, dengan rahmah, ya, barokah dan hikmah. Sehingga setiap ujian yang diberikan kepada kita itu sebenarnya Allah pasti mengganti. Sudah kita sampaikan tadi bahwa Allah itu punya skenario yang paling baik. Hanya skenario Allah lah yang menumbuh kembangkan jiwa, akal, dan jasad, amal dalam jasad. Namun ketika manusia itu mengakui ketergantungannya kepada Allah, kemudian berdoa, menyatakan dengan doa, maka Allah akan menyegerakan balasan-balasan yang lebih baik itu dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, itulah tadi pentingnya, ya, kita memahami tentang ujian, ya, agar kita menjadi orang-orang yang suasananya itu tetap merasa bahagia, ya. Bahwa salah satu kebersamaan Allah kepada kita itu ketika Allah mengizinkan kita tetap bisa menegakkan ibadah. Bahwa kebersamaan kepada Allah itu adalah ketika Allah mengizinkan, memberikan kemudahan, memberikan jalan kita untuk beristiqomah pada syariat, tata cara, sistem yang ditetapkan Allah pada kita. Salah satu bagian, ya, yang menjadikan kita itu terus terbersamai oleh Allah, ya, itu kemudian Allah bimbing kita ketika kita keliru, ketika kita terpaling, ketika kita kemudian terbelokkan, ya, karena dunia yang sedemikian gemerlapan, maka Allah memberikan ujian tambahan. Yang dengan itu agar kita tidak jadi berada pada suasana yang merugikan, namun justru dengan itu Allah akan menumbuh kembangkan jiwa kita. Salim Afilah, ya, Ustadz Salim Afilah itu menyatakan begini, bukan kenikmatan yang tidak bertambah, namun ekspresi syukur kita yang kurang kuat pada setiap harinya. Dulu ketika kita mendapatkan, ya, pandangan makanan, berita makanan gitu, ya, rasanya senang sekali. Setelah kita punya duit, biasa makan, maka ketika kita mendengarkan itu seolah-olah makanan kayak gitu nggak kepakai. Saya ingatkan kembali, bukan kenikmatan yang dikurangi, namun rasa syukur, ya, ekspresi syukur yang kurang matang, kurang nampak, itulah yang menyebabkan kemudian Allah tidak menambah nikmat. Bukan ujian yang semakin berat, namun daya tahan kita terhadap kesabaran yang menurun. Kita sangat tidak tahan terhadap hal-hal yang menyempitkan, tidak tahan pada hal-hal yang memberatkan, tidak tahan pada hal-hal yang menyusahkan. Jadi kita itu menjadi orang yang selalu tidak siap untuk menerima apapun, ya. Saya ingatkan, bukan ujian yang semakin berat, namun daya tahan kita untuk tetap bersabar yang selalu berkurang. Fastabiqul khairat, pastikan, ya, bahwa kita merasa bersyukur, bahagia, karena Allah selalu mengiringi kita dengan ujian-ujian yang bahkan belum kita terbayangkan. Maka Allah akan memilih di antara kita siapa yang mau menjadi sebab hikmah itu terpancarkan.
Maka bersiaplah, berjuanglah agar kita menjadi sebab itu. Dan itu yang akan mengangkat derajat kita fit dunia wal akhirah. Nah ibu-ibu, mudah-mudahan kita selalu diikatkan hati kita sehingga doa-doa kita pun tersambung, dikuatkan ya, iman kita dikuatkan, fisik kita, sehingga kita selalu terhubung dan selalu bersama-sama untuk terus mengembangkan kebaikan. Marilah kita tutup bincang-bincang kita pagi ini ya, dengan doa. Ilaha diniyah wa firidoilah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup kajian dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wal takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.